Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ummahatu akhwati fillah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiyah dan penuh keberkahan bisa untuk tetap istiqomah menuntut ilmu, thalabul ilmu, untuk bisa saling menasehati dalam kebaikan dan takwa dan dalam kebajikan. Alhamdulillah, dan di sore hari ini pun kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berbekal dengan sebaik-baiknya. Ummahatu akhwati fillah rahimakumullah, mari di sore hari ini kita sama-sama mengupas tentang nasihat dalam sebuah kitab yang dituliskan oleh ulama kita terkait tentang hal yang sangat istimewa, yaitu hati. Bahasan tentang hati ini sangatlah penting ya, ummahatu akhwati fillah. Hati yang seperti apa gitu ya. Oleh karenanya di sini akan kita lebih fokuskan kepada penyakit hati, yaitu hati yang keras. Ada seorang ulama yang menyatakan boleh kita merasa rugi, boleh kita merasa sedih terhadap satu hal saja. Ya, ada sesuatu yang boleh membuat seseorang itu rugi, ada sesuatu yang bisa membuat seseorang itu sedih. Ya, apa itu? Kata ulama, hal-hal yang boleh membuat kita sedih, hal-hal yang boleh membuat kita rugi itu adalah, yang pertama adalah hati yang keras ya. Jadi hati yang keras adalah hati yang tidak tersentuh, hati yang tidak tergugah dalam menerima nasihat, gitu ya. Bahkan ya, ketika disebutkan tentang kematian ya, ketika disebutkan tentang ancaman, disebutkan tentang janji dan apa aja yang akan terjadi di akhirat ya, hati ini tidak tersentuh. Oleh karenanya hati yang keras ini termasuk kepada hati yang sakit ya. Kemudian yang kedua adalah mata yang beku. Mata yang beku ini adalah yang tidak mau meneteskan air mata ya. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, sangat rakus hidupnya ya, tidak pernah merasa puas ya. Ini yang seharusnya jika terjadi pada kita, maka kita harus merasa sedih. Kemudian terlalu banyak angan ya, terlalu banyak ya hal-hal yang membuat kita lupa ya. Ini yang harusnya bisa membuat kita menjadi orang-orang yang rugi ya, keempat hal ini. Fokus pada sore hari ini kita akan membahas tentang hati yang keras atau hati yang sakit ini ya. Nah, di zaman ada seorang sahabat di zaman Sayyidina Utsman ya, itu ada sahabat yang bernama Imam Ahmad ibnu Muqadir ya. Beliau adalah seorang sahabat imam di Masjid Nabawi. Usia beliau kurang lebih 1433 sampai 1439 Hijriahan ya. Itu usia beliau ya. Nah, ini seorang sahabat yang melihat beliau, setiap kali melihat beliau
melihat wajahnya saja katanya bisa membuat keimananku semakin bagus, demikian. Ya. Masya Allah ya, sebagaimana kita melihat Rasulullah, maka sama seperti kita baterai kita itu akan full gitu ya, melihat wajahnya gitu ya. Nah, bagaimana sih sosok Imam Ahmad Ibnu Muqadir ini? Ternyata beliau gitu ya, jika beliau adalah orang yang mudah tersentuh, lembut hatinya. Jika menangis gitu ya, air matanya berurayan ya, diusapkan di wajahnya, kemudian di jenggotnya, ya, seperti itu. Nah, ummahatu akhwati fillah, begitu lembutnya hatinya ulama ini, ya. Hati yang memiliki keistimewaan ini, bahkan dalam ilmu kedokteran gitu ya, ini disebutkan bahwa tubuh manusia itu setiap 5 tahun sekali melakukan regenerasi, ya. Jadi setiap 5 tahun itu ada saja 5 tahun kita yang hari ini pasti kulit kita akan berbeda, contohnya dengan kulit yang 5 tahun yang akan datang. Ada regenerasi, ada perubahan. Tetapi ada organ-organ tubuh kita yang tidak mengalami perubahan, ya. Ada organ tubuh kita yang konstan ya, dia begitu terus gitu ya, tidak berubah ya, yaitu otak manusia dan hatinya. Makanya ketika ada transplantasi hati, dilakukan transplantasi hati oleh seorang kakek-kakek berusia 70 tahun dengan pendonor yang berusia 15 tahun, maka itu akan membawa peran ya, hatinya sang pendonor kepada yang didonorkan ya. Ya, karena hati itu adalah tempat bergembira gitu ya, tempat dia bersedih ya, tempat dia senang dan sebagainya. Ya, bisa jadi hobinya itu akan hobi si anak 17 tahun ini akan terikutkan gitu ya ke pendonor. Oleh karenanya inilah keistimewaan dari hati itu sendiri. Nah, jadi kalau hati kita sakit atau hati yang keras ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bermujahadah. Ya, contohnya saja ketika kita punya sifat sombong, ya, maka kita jangan berkumpul dengan orang-orang yang sombong, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersungguh-sungguh bermujahadah, berkumpul dengan orang-orang yang tawadhu, ya. Karena sejatinya manusia itu hanya memiliki 2 hal saja, ya, mempengaruhi atau dipengaruhi. Gitu. Maka yang pertama dilakukan ya, ketika kita mempunyai indikasi hati kita ini keras, ya, dengan apa yang saya sampaikan tadi, maka lakukanlah mujahadah, ya. Bagaimana caranya bermujahadah? Maka kita bersungguh-sungguh untuk meluruskan nih hati kita, ya, sampai Imam Ahmad Ibnu Muqadir tadi itu beliau melakukan hal itu ya, meluruskan hatinya, ya. Dia berjuang meluruskan hatinya selama 40 tahun, ya. Jadi yang berjuang itu adalah diri kita sendiri, ya, bukan orang lain, ya. Kita sendiri yang berjuang, ya. Misalnya saja ada beberapa sahabat yang ketika dia ingin melembutkan hatinya, dia mulai mengangkat jenazah. Subhanallah. Dia angkat jenazah, dan yang dia pikirkan sekarang engkau mengangkat jenazah, tapi lain waktu engkau akan menjadi jenazah tersebut. Nah, cerita Umar bin Khattab ini luar biasa lagi, teman-teman. Ya, bagaimana seorang Umar bin Khattab ini, ya, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau ya
membagikan sendiri ya makanan kepada rakyatnya dengan tangannya sendiri, Masya Allah ya. Ini luar biasa. Nah teman-teman semua, ummahat wa akhwati fillah ya, ini ada sebuah nasihat dari para ulama kita. Jika orang itu berbuat satu kebaikan, jika seseorang itu melakukan satu kebaikan saja, maka kebaikan itu akan muncul di wajahnya. Kebaikan yang bersumber dari hatinya itu akan muncul, terpancar di wajahnya. Ya. Maka dengan kebaikan itu tubuhnya akan menjadi kuat. Dan rizkinya semakin banyak. Dan kecintaan orang kepadanya semakin banyak. Tapi kalau seorang sebaliknya ya, dia melakukan kejahatan, maka kejahatan yang dia lakukan itu akan terlihat di wajahnya. Wajahnya akan terlihat hitam. Hatinya akan semakin gelap. Ya, di sini di dalam disebutkan tubuhnya semakin ringkih. Ya. Dan rezekinya pun semakin berkurang, serta dia akan dijauhi atau dibenci oleh orang ya. Seseorang yang berbuat buruk itu sebenarnya adalah dorongan dari hatinya ya. Oleh karenanya bagaimana ya agar dia bisa menutupinya atau dia bisa menghilangkan keburukan itu, maka lakukanlah kebaikan ya. Ada sebuah nasihat ulama adalah lakukanlah kebaikan, karena kebaikan itu akan mengikis atau menghilangkan keburukan. Aqulu qauli hadza astaghfiruhu wa lakum wal afu minkum. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mendeteksi ya, apakah hati kita ini lembut ataukah sebaliknya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang mudah sekali melakukan amal-amal yang baik, dan semoga kita mau mengamalkannya. Aqulu qauli hadza astaghfiruhu wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.